Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovi Afiansa dari kelas TKL 1 kelas 10 absen 6. Saya dari sekolah SMK Wisda Karet Kudus. Kali ini saya akan memperkenalkan kedatangan 1. Fungsi obeng. Fungsi obeng untuk mengencangkan baut yang memiliki bentuk kepala serupa, namun pastikan memilih ukuran yang supaya lebih mudah melepaskan skrup. Cara menggunakan ukuran obeng harus sesuai skrup. Sebelum menggunakan obeng GWS, pastikan obeng tersebut telah memiliki ukuran sesuai dengan skrup seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika ukuran tidak sesuai, Anda mendapatkan tenaga yang cukup untuk mengencangkan skrup. 2. Dorong dan putar, tempatkan obeng plus hingga sumbu rotasi sebagai dengan skrup. Apabila tidak sejajar, bisa obeng akan terlepas dengan skrup. Apabila tidak sejajar, bisa obeng akan terlepas dengan tanpa kendali. Alur skrup mengalami kerusakan. Luruskan gagang, pastikan obeng plus dapat posisi tegak lurus dengan skrup. Ketika Anda memutarnya, jika tidak tegak lurus, tenaga yang dihasilkan obeng terus berisiko meleset dan skrup pun terpasang miring. 2. Fungsi tang kombinasi. Tang kombinasi sebagai penjepit dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya. Cara penggunaannya: pilih tang sesuai jenis dan finishnya. Gagang tang dengan kuat dan mantap. Pastikan gagang tang tidak kotor atau licin. Gerakan bagian gagang tang dengan cara menekukan seperti saat menggunakan gunting untuk memotong kabel kawat. Jangan gunakan tang jika gagangnya rusak dan patah atau kotor. Jangan gunakan yang jika rahang atau celah antar rahangnya rusak atau macet. 3. Fungsi tang potong. Tang potong sebagai alat pemotong kabel, bahan gaya besi, aluminium maupun cara penggunaan. Pilih jenis tang potong yang sesuai untuk tugas yang akan dilakukan. Gunakan tenaga yang tepat saat menggunakan tang potong. Tanpa terpotong secara teratur untuk memastikan hasil potongan yang tepat. Pastikan untuk gagang tang potong dengan benar dan mengarahkan tepi potong pada bahan yang akan dipotong. Gunakan pelindung jari dan pelindung mata saat menggunakan tang potong. 4. Tang lancip. Tang lancip menjepit dan menahan benda yang seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membangkangkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik terkena tang lancip yang juga digunakan untuk memotong kawat besi. Cara menggunakan menjepit dan menahan benda kerja seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membingungkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik sebagai alat memotong kabel yang tidak terlalu tebal. Alat untuk memposisi kabel agar telaknya lebih posisi sebagai alat untuk menjangkau benda kerja yang sangat sulit diraih menggunakan tangan. Alat untuk melumpas kabel. 5. Fungsi kunci pas.
kunci pas untuk menggunakan atau memundurkan baut dan mur kendaraan bermotor untuk mendapatkan sambungan yang ketat dan tidak mudah lepas. Cara penggunaan: hal pertama yang harus perhatikan saat menggunakan kunci pas adalah ukuran kunci pas yang digunakan harus sama dengan ukuran kepala baut atau mur yang ingin dilepas. Setelah memastikan bahwa ukuran kunci pas sama dengan kepala baut atau umur, langkah selanjutnya menggunakan kunci pas adalah posisi kunci pas dari posisi kepala baut atau mur yang dilepas atau pasangnya. Hindari menggunakan kunci pas dalam posisi miring. Memberinya kunci pas dari posisi kepala baut akan set kepala baut dan kunci pas yang digunakan. Saat menggunakan kunci pas, pastikan posisi memegang adalah menarik kunci pas dengan dalam posisi ergonomis. Jadi menggunakan kunci pas dengan posisi mendorong. 6. Fungsi untuk mencapai atau mundur baut yang fungsi kunci L. Fungsi untuk mencangkan ataupun mundurkan baut yang disediakan jelas tapi memiliki urusan 6 heksagonal pada bagian dalamnya. Cara penggunaan kunci L: paskan kunci L dengan kepala baut putar ke kiri untuk mencapai dan kanan jika ingin memundurkan terangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.